Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Ukhah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Ramadan adalah bulan yang istimewa karena Allah memilih Ramadan sebagai tempat diwajibkannya puasa 1 bulan penuh. Nabi tidak pernah diketahui oleh istrinya para sahabat melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali pada Ramadan. Sekalipun dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, tetapi beliau tidak sampai 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dipilihnya Ramadan sebagai tempat di mana kita melaksanakan puasa yang wajib, dan ini merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Ini menunjukkan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Makanya panjenengan saya harus senang benar, bergembira dan berharap bisa bertemu dengan Ramadan, sekalipun hanya beberapa hari nanti ke depan. Karena kita tidak tahu usia itu penutupnya kapan datangnya ajal, kita tidak tahu. Kita berharap kita dimulakan Allah Ta'ala dengan puasa Ramadan itu. Sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan dalam surah Al-Baqarah 183 yang sudah masyhur ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada umat-umat yang dahulu puasa, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ramadan ini adalah merupakan satu wasilah untuk menjadikan diri kita, mendidik hati kita, mendidik budi kita, mendidik empati kita, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, ini perlu kita betul-betul perhatikan benar tentang puasa Ramadan ini, sehingga kita perlu belajar kembali fikihnya, ya, kemudian melihat aspek-aspek yang mendatangkan banyak fadilah, selalu berusaha untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, karena Nabi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada puasanya orang yang tidak meninggalkan kemaksiatan ketika melaksanakan bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Ukhwah Islamiyah rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita mampu menyebut satu persatu, sebagaimana Allah sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan mari kita tingkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kelebihan kepada kita, kelebihan kepada umat Muhammad ini dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan bukanlah bulan yang biasa-biasa saja, karena dilihat dari perilaku Rasulullah SAW untuk menyambutnya, dan juga firman-firman Allah yang menyebutkan tentang fadilah-fadilahnya atas bulan-bulan yang lain. Di antaranya yang pertama adalah Nabi SAW mengucapkan tahniah ketika datangnya bulan suci Ramadan. Tahniah itu adalah ucapan selamat.
Ketika datang bulan Ramadan, ada sebuah riwayat, dia menyatakan kepada para sahabat, ja'akum sahrul Ramadan sayyidus suhuri famarhaban bihi wa ahlan. Telah datang kepada kalian penghulunya para bulan, yaitu bulan Ramadan, maka ucapkanlah kepadanya selamat datang. Yang secara umum sudah sering disampaikan oleh kaum muslimin dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Itu sudah merupakan satu bentuk keistimewaan atau salah satu keistimewaan bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Karena menurut kami ketahui, Nabi SAW tidak pernah mengucapkan itu pada Syawal, pada bulan yang lain. Tapi beliau mengucapkan marhaban bihi wa ahlan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, Ramadan diistimewakan dengan turunnya Al-Quranul Karim. Ya, Allah memilih bulan Ramadan sebagai tempat turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia secara sekaligus, yaitu pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda. Dari sinilah kita ketahui bahwa dipilihnya Ramadan oleh Allah, Tuhan yang maha mengerti segalanya, Tuhan yang maha mengetahui dan melihat. Kenapa beliau Allah Ta'ala memilih Ramadan? Karena keistimewaannya. Maka sudah sepantasnya kita mengistimewakan bulan ini dan tidak menganggap Ramadan itu sebagai bulan biasa-biasa saja. Karena Allah pilih sebagai tempat turunnya Al-Quran. Sebagaimana para istri Nabi, di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Al-Quran tidak pernah turun melainkan di rumah Aisyah. Jibril tidak pernah menurunkan wahyunya, melainkan beliau pilih rumahnya Aisyah, tidak istri yang lain. Oleh karena para ulama mengatakan bahwa Aisyah memiliki kelebihan atas istri-istri lain kecuali Khadijah. Misalkan ini, sebagaimana bulan Ramadan punya keistimewaan karena pilih Allah Ta'ala sebagai tempat turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud, kemudian turun secara sekaligus ke langit dunia dan turun secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Ukhah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Ramadan adalah bulan yang istimewa karena Allah memilih Ramadan sebagai tempat diwajibkannya puasa 1 bulan penuh. Nabi tidak pernah diketahui oleh istrinya para sahabat melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali pada Ramadan. Sekalipun dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, tetapi beliau tidak sampai 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dipilihnya Ramadan sebagai tempat di mana kita melaksanakan puasa yang wajib, dan ini merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Ini menunjukkan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Makanya panjenengan saya harus senang benar, bergembira dan berharap bisa bertemu dengan Ramadan, sekalipun hanya beberapa hari nanti ke depan. Karena kita tidak tahu usia itu penutupnya kapan datangnya ajal, kita tidak tahu. Kita berharap kita dimulakan Allah Ta'ala dengan puasa Ramadan itu. Sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan dalam surah Al-Baqarah 183 yang sudah masyhur ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada umat-umat yang dahulu puasa, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ramadan ini adalah merupakan satu wasilah untuk menjadikan diri kita, mendidik hati kita, mendidik budi kita, mendidik empati kita, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya,
Ini perlu kita betul-betul perhatikan benar tentang puasa Ramadan ini, sehingga kita perlu belajar kembali fikihnya, ya, kemudian melihat aspek-aspek yang mendatangkan banyak fadilah, selalu berusaha untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, karena Nabi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya orang yang tidak meninggalkan kemaksiatan ketika melaksanakan bulan suci Ramadan. Dan jangan sampai para jamaah ini puasa tapi tidak sholat. Ini ada puasa tapi tidak sholat. Ini tidak benar yang demikian. Karena rukun Islam itu ada 5, ya, harus dilaksanakan secara sempurna, ya, kecuali 2 hal, karena harus dipenuhi syarat mampu, yaitu zakat dan haji. Kalau yang 3-nya harus dilakukan, dan itu insya Allah kita mampu semuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keistimewaan yang sangat luar biasa adalah keistimewaan di akhir bulan Ramadan, 10 akhirnya. Kalau Dzulhijjah itu diistimewakan di awal, 10 yang awal, ya, bulan Dzulhijjah diutamakan 10 yang awal oleh Allah Ta'ala, sedangkan Ramadan diutamakan 10 yang akhir, yaitu Allah memilih datangnya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu dipilih hanya pada bulan Ramadan yang akhir. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, sampai akhirnya ayat. Allah Ta'ala telah menjelaskan, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Qadar, yaitu malam Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, yaitu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Ketika seseorang menjalankan ibadah saat itu, maka nilainya dia mendapatkan kebaikan, pahala, rahmat, ampunan dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang beribadah 83 tahun. Rata-rata kita umat Muhammad tidak bisa mencapai itu. Alangkah mulianya kalau kita selalu menginginkan dan berusaha serta berdoa tidak henti-hentinya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, supaya kemuliaan itu kita dapatkan. Kemuliaan di sisi Allah kita dapatkan dengan melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar itu. Nabi Muhammad biasanya disebutkan dalam, ya, hadis yang ada dalam Kitabul Maram, misalkan ketika 10 malam akhir, Nabi ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan beribadah. Saddami azarahu, diikat tali sarungnya diikat. Itu sebuah kinayah bahwa Nabi tidak mendekati istrinya. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Jadi tidak sendiri, dibangunkan ketika 10 malam yang terakhir itu. Jikalau panjenengan dan saya mendapatkan ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang teramat banyak dari Allah Ta'ala. Maka kejarlah kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, yaitu bulan Ramadan. Kejar keistimewaan-keistimewaannya. Yang terakhir akan kami sampaikan, tentunya masih banyak, ya. Di antaranya yang terakhir adalah Ramadan itu dimuliakan oleh Rasulullah SAW dengan bermudarosah bersama malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril selalu turun pada bulan Ramadan bermudarosah. Mudarosah itu saling belajar terhadap Al-Quran, dilakukan oleh Nabi SAW, dan 2 kali turun di saat Ramadan yang akhir. Setelah itu Rasulullah wafat. Ini menunjukkan bahwa perhatian beliau terhadap Al-Quran di bulan Ramadan melebihi yang lain. Termasuk misalkan beliau juga memperhatikan dengan jud, ya, dikatakan oleh Anas, di antara ajana Al-Quran adalah jud, dermawan. Diterangkan oleh sahabat Anas, kana ajwatun nas, Nabi itu orang yang paling benar dermawan. Wa ajwatu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau sangat dermawan ketika Ramadan. Ini menunjukkan beliau istimewakan Ramadan.
karena berlipat-lipatnya pahala. Padahal kita tahu Nabi Muhammad SAW itu adalah seseorang yang dijamin surganya, tidak ada dosa, seluruhnya telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Beliau maksum, terbebas dari kesalahan dan dosa. Tapi beliau menunjukkan begitu seriusnya untuk melakukan Ramadan itu. Kenapa? Karena ada koneksitas yang sangat luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita bangun di bulan Ramadan tidak hanya mengejar keuntungan pahala atau mendapatkan kesehatan secara jasmani, tapi koneksitas kita dengan Allah perlu ditingkatkan. Dengan harapan apa? Ada hubungan, yaitu hablum minallah yang lebih baik. Nanti diharapkan setelah Ramadan kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah, yaitu peningkatan iman dan Islam kita serta kualitas ibadah kita. Itulah yang disebut orang mendapatkan Idul Fitri. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Ini sebagai parameternya. Maka jangan lihat nanti hasilnya. Kata beliau, bukanlah orang yang mendapatkan hari raya itu orang yang bajunya baru, serba baru apa yang dimiliki. Tetapi orang yang mendapatkan Aid yang sesungguhnya hakikatnya, orang yang keimanannya, ketaatannya, kebaikan dirinya meningkat. Itu baru latihan yang menghasilkan sesuatu yang positif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk meraih kebaikan, dihindarkan kita dari segala macam keburukan dan kesia-siaan, sehingga puasa kita betul-betul diterima Allah Ta'ala. Dan kita diajarkan oleh Nabi Ibrahim melalui pesan beliau dalam Al-Quran yang disampaikan Allah. Ketika kita selesai melakukan ibadah, maka beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Mudah-mudahan itu kita lakukan terus, sehingga apa yang dijanjikan Allah dengan terbebasnya dari neraka, dengan kebaikan jiwa, dengan kedermawanan, dengan interaksi kita dengan Al-Quran, betul-betul kita lakukan terus sampai usia kita tutup. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Inilah yang bisa kami sampaikan pada khutbah yang pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk menempatkan sesuatu pada porsinya. Ketika agama ini, ketika Rasul, ketika Al-Quran menempatkan Ramadan dan berbagai macam ibadahnya sebagai sesuatu yang utama dan prioritas, maka hendaklah kita memprioritaskan hal itu dan mengutamakan hal itu. Ini termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik. Apa sih taufik itu? Taufik itu dalam bahasa Arab artinya kesesuaian. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang ditekankan, apa yang paling penting dan urgent, maka jenengan pun menganggap penting. Itu adalah merupakan orang yang mendapatkan taufik. Jika Allah menghendaki, memerintah, menginginkan kita untuk melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, lalu kita melaksanakannya, maka kita termasuk orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan iman, taufiknya, kebaikannya di bulan ini dan seterusnya, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Dan kita akhiri khutbah kita ini dengan bersama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemaslahatan yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'aka a'da'atin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.